Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Di channel ini saya akan menjelaskan tentang proposal saya, yaitu Business Plan Snack Serba 10.000. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safina Walia dari Universitas Cyber Asia, jurusan Manajemen. Dalam proposal ini, saya membagi menjadi 8 bab, yaitu yang pertama ada Executive Summary, Company Description, Products, Market Aspect, Production Aspect, Management Aspect, Financial Aspect, dan Conclusion. Yang pertama ada Executive Summary, saya bagi menjadi 6 poin. Yang pertama adalah latar belakang usaha, gagasan usaha, target pasar, pengelolaan usaha, kelayakan finansial, dan kelayakan umum. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang membangun usaha ini berawal dari saya yang gemar memakan makanan ringan setiap harinya. Meneliti dari daya saing sekitar lingkungan saya, makanan ringan merupakan kebutuhan pokok yang digemari oleh banyak masyarakat. Selain itu, di lingkungan saya berada, belum ada toko ataupun warung yang menjual makanan ringan seperti ini. Sehingga saya mendapatkan gambaran bahwa bisnis ini memiliki daya saing yang rendah. Mengapa diberi harga 10.000? Kembali diingatkan bahwa target pasar yang saya kelola yaitu untuk menengah hingga ke bawah. Jadi saya membuat konsep agar lebih praktis dan ekonomis. Karena menjual versi kiloan atau bulk, harga yang dipasarkan akan lebih mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat. Meneliti dari pihak supplier, makanan ringan lebih mudah dicari dibandingkan bisnis lainnya. Harga untuk modal pertama juga tidaklah besar, sehingga saya bisa menentukan harga jual yang tidak terlalu mahal dan dari harga modal membuat nilai rugi yang akan diperoleh sedikit kemungkinan. Poin kedua yaitu gagasan usaha. Pada usaha makanan ringan serba 10.000 ini, gagasan usaha yang digunakan yaitu mengubah modal makanan ringan yang berukuran besar menjadi ukuran yang lebih ekonomis dan praktis. Inovasi lainnya yaitu saya membuka online shop yang baru saja berjalan via media sosial seperti Facebook dan juga WhatsApp. Selain itu, saya juga menggunakan metode promosi gratis ongkir untuk wilayah Jabodetabek. Target pasar. Target pasar sendiri yaitu suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Singkatnya, target pasar yang dilayani sebagai konsumen sesuai dengan latar belakang yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Target pasar saya itu segala golongan masyarakat, tapi khususnya untuk masyarakat menengah bawah hingga pelajar. Pengelolaan usaha. Pada makanan ringan serba 10.000 ini, pengelolaan usahanya ada dua metode, yaitu secara offline maupun online. Offline saya memanfaatkan garasi rumah untuk membuka toko yang berisi macam-macam makanan ringan. Sedangkan online-nya saya menggunakan media sosial sebagai penunjang usaha saya ini. Media sosial yang saya gunakan yaitu Facebook dan juga WhatsApp. Namun sedang saya rencanakan untuk mengembangkan bisnis ini melalui pemanfaatan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada, dan tidak menutup kemungkinan akan bekerja sama dengan beberapa mitra jasa pengiriman seperti ojek online dan juga pengiriman jasa lainnya. Kelayakan finansial secara perhitungan menyeluruh, membuka usaha ini memang membutuhkan modal yang lumayan besar. Namun, alhamdulillah modal tersebut diperoleh dari usaha saya sebelumnya dan juga beberapa tabungan pribadi saya. Walaupun belum bisa memenuhi target yang saya jabarkan sebelumnya, tetapi sedikit demi sedikit berjalannya waktu, rincian dana yang sebelumnya bisa terrealisasikan. Kelayakan secara umum ditinjau dari kelayakan tempat usaha, saya mempunyai tempat usaha yang cukup untuk membuka usaha ini. Saya memanfaatkan garasi rumah untuk dijadikan kios usaha makanan ringan ini. Dan alhamdulillah lokasi tersebut cukup strategis. Dan lain itu kelayakan dari segi supplier, jaraknya tidak jauh. Sudah banyak mitra-mitra supplier dalam pertama yang bekerja sama dengan kios saya. Sehingga usaha yang saya rintis dari tahun 2021 ini berjalan baik tanpa banyak hambatan dan mempunyai kelayakan secara 80%. Yang kedua yaitu company description. Ada 6 poin. Yang pertama yaitu histori perusahaan, yang kedua visi, ketiga misi, 4 tujuan, 5 sasaran, dan 6 kepemilikan usaha. Histori perusahaan, sejarah berdirinya usaha ini berawal dari pemanfaatan saya terhadap media sosial. Sebelum berdirinya usaha kios makanan ringan serba 10.000 ini, saya dahulunya berjualan perabotan dengan nama toko rumah perabot. Kemudian saya membuat pekerjaan sampingan dengan menjualkan makanan ringan melalui media sosial WhatsApp ke teman-teman saya. Tapi tidak disangka, usaha tersebut ternyata lebih banyak peminatnya dibandingkan perabotan yang sudah mulai jarang peminatnya.
Pada tahun 2001, saya memutuskan untuk memberhentikan usaha perabotan saya dan beralih kepada bisnis makanan ringan. Awal berdiri tidak terlalu banyak yang saya jual dan sistemnya pre-order. Namun seiring berjalannya waktu, peminat semakin banyak dan varian produk semakin bertambah. Alhasil saya juga memiliki hobi makan makanan ringan terpikirkan untuk memperbesar bisnis ini saja. Dengan bermodalkan tabungan saya, ditambah dengan tabungan sebelumnya, saya memberanikan diri untuk membangun usaha kecil ini sebagai usaha snack selepas 10.000. Yang kedua dan ketiga yaitu visi dan misi. Visi saya adalah mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan. Misinya yaitu pertama membuat terobosan terbaru setiap harinya. Kedua, mempromosikan usaha baik offline maupun online. Ketiga, mengikuti tren untuk memenuhi target pasar. Keempat, melakukan diskon atau potongan harga untuk mengait customer. Tujuan, sasaran, dan kepemilikan. Tujuannya yaitu usaha ini untuk mendapatkan penghasilan lainnya, khususnya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membantu keluarga merintis usaha bersama, dan juga untuk memperkenalkan berbagai macam makanan ringan zaman dahulu yang sudah mulai terlupakan. Sasarannya itu untuk masyarakat sekitaran toko dan para relasi saya, khususnya untuk masyarakat ke bawah dan anak-anak. Kepemilikan dalam usaha ini serba 10.000 adalah milik pribadi. Yang ketiga yaitu products. Ini adalah contoh produk-produk yang saya jual. Alur produksi pertama yaitu adanya supplier, mengambil bahan baku produk kepada agen dalam ukuran besar. Kedua, ada packaging, mengubah produk dalam ukuran besar ke dalam ukuran yang lebih ekonomis. Yang ketiga, administrator atau orang yang mengelola segala pesanan baik secara online maupun offline. Yang keempat yaitu pengiriman, melakukan pengiriman barang pesanan kepada konsumen sesuai dengan alamat yang dituju. Yang keempat, adanya market aspect. Yang pertama yaitu ada peluang bisnis. Seiring berjalannya waktu yang sudah saya lewatkan, prospek bisnis yang saya jalani cukup besar. Berawal dari kecil yang melakukan sistem pre-order dalam suatu makanan saja, kini sudah meningkat dengan banyaknya varian makanan. Sudah bisa membuka toko sendiri dengan bermodalkan uang tabungan saya meningkatkan diri untuk membuka usaha ini. Peluang yang bisa saya lihat, saya akan meningkatkan bisnis ini memanfaatkan marketplace lainnya. Karena saat ini saya hanya bisa menggunakan media sosial sebagai penunjang promosi. Kondisi persaingan dan pasar. Kondisi persaingan sesuai dengan apa yang sudah saya bahas sebelumnya, di lingkungan toko tempat saya membuka usaha, belum ada toko yang menjual makanan ringan seperti saya ini. Sehingga saya bisa mendapatkan gambaran bahwa usaha ini memiliki daya saing yang rendah. Posisi perusahaan dengan pasar, posisi toko dengan supplier mempunyai jarak yang jauh. Sehingga hal itu salah satu kendala yang ada, dan termasuk kendala perhitungan beban perusahaan. Namun untuk jarak terhadap target pasar atau konsumen sangatlah dekat. Letak toko berada di jalan besar dan juga dekat dengan perumahan penduduk, membuat customer mudah untuk menjangkau toko. Yang kelima ada production aspect. Layer produksi yang pertama ada supplier atau agen, kemudian kemasan besar, bal atau kaleng, lalu diproduksi menjadi kemasan kecil 250 gram atau 500 gram, kemudian disalurkan untuk konsumen. Pemilihan teknologi. Dalam teknologi ini saya menggunakan teknologi padat karya atau tenaga, karena pada umumnya seluruh produksi pengemasan dilakukan secara tradisional, menimbang bahan baku dengan timbangan digital. Selain karena memang tidak adanya alat yang tersedia, penggunaan cara tradisional untuk menghemat biaya beban dan juga timbangan yang dihasilkan memang sesuai dengan kriteria. Tidak ada kemasan yang kurang dari syarat operasional produksi, yaitu 500 gram dan 250 gram. Yang keenam, adanya manajemen aspek. Pada bab 6 ini, adanya rencana usaha, yaitu pada divisi marketing, strategi pemasaran memberikan diskon gratis ongkir di wilayah Jabodetabek. Untuk bagian production, strategi produksinya yaitu mengubah kemasan besar ke kemasan kecil. Untuk bagian aspek SDM, strateginya itu melakukan kajian ulang setiap harinya. Untuk aspek finansial, strategi keuangannya yaitu menulis pembukuan secara berkala. Ini merupakan contoh sumber daya manusia yang ada di toko saya. Beberapa jumlah kebutuhan, jumlah tersedia, dan tenaga yang diperlukan. Karena seiring berjalannya waktu, usaha ini memerlukan banyak orang untuk makin berkembang. Yang ketujuh, adanya financial aspect. Ini merupakan salah satu contoh pembukuan yang ada.
Dan terakhir, adanya conclusion atau kesimpulan. Dengan adanya proposal ini, diharapkan usaha saya dapat berjalan sebagaimana rencana yang sudah saya rangkaikan. Selain itu, penyusunan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran dapat terkomputasi dengan baik, dan berharap proposal ini bisa berkembang lebih besar lagi, mempunyai berbagai macam cabang maupun reseller di seluruh kota maupun internasional. Thank you for listening to. Semoga proposal ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan juga untuk para distributor yang ingin berinvestasi sangat diperlukan dan sangat diharapkan kehadirannya. Untuk info lebih lanjutnya bisa ditinggalkan kolom komentar. Thank you.